Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di menyambung video yang edisi ke-8, yaitu sekarang kita masuk di larangan menggunakan wadah dari emas dan perak untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala hadaratis salat faqama man kana qaribad dar ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhadabin min hijaratin fasagurul mikhadabu ayyabsuta fi hikaffah fatawadda'al qawmu kulluhum qalu kam kuntum qala samani wa ziyadah muttafaq alaih. Hazihi riwayatul Bukhari wa fi riwayati lahu wali muslimi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina in min mimma fa'utiya bi qadahi rohrohi fihi syai'um min mimma fawada'a asabi'ahu fihi qala Anas faja'altu anzuru ilal ma'iyan yambu min baini asabihi fahazartu man tawadda'a ma bainas sab'ina ila samanin. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika waktu sholat tiba, orang-orang yang rumahnya dekat berdiri dan pulang untuk berwudu di rumahnya, sedangkan sebagian orang tetap tinggal di tempat. Lalu disediakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah wadah air yang terbuat dari batu. Tetapi wadah itu terlalu kecil bagi telapak tangan beliau. Akhirnya semua orang berwudu dari tempat itu. Ada orang yang bertanya, berapa jumlah kalian? Qatadah menjawab, 80 orang lebih, muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air dalam sebuah wadah. Kemudian disediakanlah sebuah wadah yang di dalamnya hanya terdapat sedikit air. Lalu beliau meletakkan jari-jarinya di wadah tersebut. Anas berkata, setelah itu aku melihat air memancar dari sela-sela jari-jari beliau dan aku menghitung orang yang berwudu ketika itu berjumlah antara 70 sampai 80 orang. Pelajaran: diperbolehkannya menggunakan tempat air yang terbuat dari batu untuk berwudu dan lainnya. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperbanyak air yang mengandung berkah yang memancar dari jari-jari beliau. An Abdillah ibni Zaidin radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma fi taurim min sufrin fatawadda'a. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami, kemudian kami memberi beliau air dalam sebuah wadah yang terbuat dari logam, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran: diperbolehkannya menggunakan tempat air yang terbuat dari logam untuk berwudu dan lainnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajuli minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه
hadhil lailata fi sannihi wa illa qara'na. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya pernah bertamu ke rumah seorang Ansor yang bersabda, sekiranya kamu mempunyai air yang telah disimpan semalam di dalam shan, jika tidak maka kami akan minum langsung dengan mulut. HR Bukhari. Pelajaran: diperbolehkannya minum air langsung dengan mulut, sedangkan larangan yang ada tidak sampai mengharamkannya. Wa an Khuzaifah radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad diba khin was-sur bifi niyatiz zahabi wal fiddah wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, sungguh Nabi SAW telah melarang kami menggunakan sutra, wol dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Beliau bersabda, barang-barang itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Muttafaq alaih. Pelajaran: diharamkan berpakaian yang terdapat dari sutra. Bagi laki-laki juga minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Bagi laki-laki maupun perempuan untuk minum atau yang lainnya kecuali jika terpaksa. Orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan nikmat akhirat. Demikian juga dengan orang-orang yang melanggar larangan Allah. Wa an Ammi Salamatan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allazi yasrabu fi niyatil fiddati innama yujarjin rufi batnihi nara jahannam. Muttafaqin alaih. Wa fi riwayatil li muslimin innallazi yalkulu aw yasrabu fi niyatil fiddati waz zahab wa fi riwayati lahu wa fi riwayatin lahu man sariba fi ina'i min zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia telah mengorbankan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim lainnya dinyatakan, sesungguhnya orang yang makan atau minum dari wadah perak dan emas. Muslim juga meriwayatkan, siapa yang minum dari wadah emas atau perak berarti telah mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Pelajaran: peringatan keras bagi orang yang menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak untuk makan, minum atau yang lainnya. Ibnu Hajar al-Haythami menjelaskan dalam kitab Az-Zawazir bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar, sebab perbuatan tersebut termasuk dosa besar karena mengandung unsur berlebihan, israf dan muhazir, dan merupakan kebiasaan orang-orang angkuh dan sombong. Selain itu, perbuatan tersebut menimbulkan kecemasan publik karena akan mengurangi peredaran emas dan perak. Demikian untuk video yang ke-9 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.